Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashida Ibni Ayuma, nomor BB 1911131025. Saya akan mempresentasikan tentang penanganan dan pertolongan kecelakaan kerja. Yang pertama, apa itu P3K? P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, ruang P3K yang merupakan ruangan yang disediakan dan dirancang khusus oleh perusahaan untuk penanganan pertama tenaga kerja yang mengalami kecelakaan maupun tempat merawat pekerja yang sedang sakit saat bekerja. Yang kedua, lemari atau kotak P3K adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain dipasang di ruang P3K, kotak ini biasanya juga dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh pekerja. Yang ketiga, petugas P3K yaitu ketersediaan petugas pertolongan pertama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani korban kecelakaan kerja sangatlah dibutuhkan perusahaan. Petugas yang profesional dan terlatih biasanya mampu menghadapi berbagai situasi kecelakaan kerja sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Contoh kasus kecelakaan darurat dan penanggulangannya. Pertama adalah pertolongan pada luka bakar. Ada macam tingkat keparahan luka bakar, yaitu kulitnya merah atau kulitnya melepuh atau kulit lapisan bawahnya termakan sama sekali dan serta kulit terbakar hangus. Cara penanggulangannya, yang pertama, jika kulit hanya merah belum melepuh, maka bagian badan yang terkena itu dituangi air dingin. Yang kedua, kulit yang keriput tidak boleh digunting. Yang ketiga, kalau ada luka maka harus dibalut longgar-longgar saja. Yang keempat, jika badan kena luka hangus maka korban harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Yang kelima, selimuti dada dengan selimut tebal dan diberi minuman sebanyak-banyak. Yang kedua, penanganan dan pertolongan pada luka tersayat atau benda tajam. Luka tersayat, benda tajam, dan benda tumpul ditangani dengan membersihkan luka dengan kain tipis, perban yang steril, olesi dengan iodium tincture 3,5% pada daerah sekeliling luka. Jika luka yang dihasilkan adalah luka besar dan banyak mengeluarkan darah, maka dibalut di antara bagian sisi bagian tengah luka agar darah tidak banyak keluar. Lalu tutup luka dengan perban steril. Jika terus berlanjut maka minta pertolongan pada dokter untuk ditangani lebih lanjut. Yang kedua, pertolongan pada patah tulang dan cara penanggulangannya. 1. Jika telah terluka dengan yang steril. Yang kedua, jangan mencoba meluruskan tulang patah tersebut. Yang ketiga, pasanglah plat kayu atau plat bantu dengan pembalut supaya ujung tulang tidak bergerak. Yang keempat, pertolongan pada orang pingsan. Cara penanggulangannya. Yang pertama, rebahkan korban dan tinggikan kakinya sedikit. Yang kedua, miringkan kepalanya sedikit karena mungkin dia akan muntah. Yang ketiga, lalu selimuti dia. 4. Jika ia telah sadar, biarkan ia terbayang selama setengah jam dan barulah ia diberikan minuman kopi panas. Selanjutnya, pertolongan pertama pada keracunan. Cara penanggulangannya, yang pertama, angkat korban dari lingkungan yang berasap racun dan rebahkan ia di dekat jendela yang terbuka supaya mendapatkan udara yang segar, dan jika ia pingsan dan kelihatannya tidak bernafas lagi, harus dilakukan pernafasan buatan. Yang kedua, panggil dokter secepatnya. Harus diikhtiarkan supaya korban memuntahkan racun itu dengan memasukkan jari ke dalam kerongkongan. Korban diberi obat norit dan minum susu sebanyaknya. Berikan juga minuman kopi panas atau brandy. Yang ketiga, jika racun belum sampai setengah jam lebih berselang terminum, harus dicoba supaya korban muntah, lalu beri minum setengah liter susu yang dicampur kapur. Kesimpulannya adalah kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tak terduga dan tidak dikehendaki, mengacaukan suatu proses aktivitas yang telah diatur dan merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Pada intinya, kecelakaan juga kerja dapat dicegah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu lingkungan, manusia, peralatan, dan bahaya hal-hal yang membahayakan. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.